sebenarnya waktu dulu itu saya sebenarnya sedang ketakutan hidup, pengen mati, pingin istilahnya sampai istilahnya macam pingin mati gitu kan, mati. Terus, nah akhirnya ketemu 9 emosi dasar itu saya kok jadi besok paginya bisa ngikut rilis itu kok saya jadi semangat ya, bangun pagi jadi semangat. Biasanya untuk bangun buka toko aja udah butuh tenaga yang besar. Nah akhirnya saya ikut. Nah setelah rilis 14 hari itu keajaiban memang terjadi. Tapi keajaibannya antara keajaiban dan kengerian ya. Karena saya sejak 2018 pengen jual usaha saya, pengen saya tutup, intinya saya pengen tutup. Saya buka cabang di 2016, 2018 saya mau bikin training, saya tutup, saya bilang saya fokus di kontrakan dan tempat saya mau saya kontrakan. Intinya saya tetap ada aktivitas. Nah setelah saya ikut hari keberapa ya, setelah selesai deh kayaknya gitu, keajaibannya tuh saya saat menawarkan saya pengen tutup toko saya, besoknya ada yang nawarin, oke saya mau kontrak. Tapi itu saya ragu, kata anak saya tuh kalau sudah dijawab terus ragu tuh bahaya tuh katanya. Nggak tahu taunya berapa minggu kemudian saya dapat surat panggilan bahwa toko saya akan disita oleh pemerintah gitu. Nah pada saat itu kan saya sudah belajar clean up kan, harusnya saya stres banget gitu ya. Tiba-tiba tanpa persiapan apapun toko saya mau diambil pemerintah, saya harus tutup, saya nggak punya tabungan, saya nggak di kepalanya udah memang bertahun-tahun pengen tutup, pengen belajar usaha yang lain tapi nggak pernah terjalan-jalan sampai akhirnya ya sudah saya bilang ini mungkin jalan Tuhan, bahwa Tuhan yang harus campur tangan dengan cara orang lain menyita saya punya tanpa saya bisa ambil. Sementara anak saya yang cowok juga harus kembali kuliah tanggal awal Agustus. Itu udah, kalau saya belum belajar clean up, walaupun saya sudah beriman, tetap itu seperti sebelum-sebelumnya saya selalu menangis dan hanya mau mati aja gitu. Tapi itu berjalan dengan simple gitu, Coach. Kayak pada saat yang sama toko saya disita, pada saat yang sama saya juga diminta tolong teman ngurus ke partai politik, dan saat itu juga partai politik sedang kenceng-kencengnya untuk verifikasi. Jadi saya harus tidur larut malam dan saya juga harus pikir masa depan saya akan disita. Surat panggilan seminggu sekali datang bahwa kami harus keluar, kami harus meruntuhkan bangunan. Itu kalau nggak ada clean up saat itu rasanya udah dunia tuh terputar balik aja, Coach. Bayangkan. Jadi saya bilang oke, minggu depan ini mau disita. Terus saya bilang ini saya bilang sama teman saya di partai, ini saya mau jual seharga 25 juta, kalau mau ambil semua sudah, saya bilang gitu. Begitu surat kedua datang, pas juga pembeli itu dari luar kota cuman mau lihat, karena kan dia di luar kota, cuman mau lihat, wah ini kamu udah dapat surat, oke saya ambil, saya deal. Saya, hah? Gitu kan. Tapi saya udah clean up kan, sempat saya ada di grup bilang, gimana ya, saya terima nggak ya, karena dia cuman mau bayar pertama separuhnya, habis tiba-tiba cuma mau bayar 5. Wah saya clean up terus panjang itu. Sehari mungkin berapa kali clean up gitu dengan bapak ini, bener nggak sih, terus saudara-saudara juga menyalahin saya gitu, menakutin, istilahnya menakutin. Zaman sekarang orang kalau janji belum tentu ditepatin gitu, kembaliin duitnya. Udah sampai saya menangis, saya bilang cukup, jangan ganggu pikiran saya gitu. Tapi saya percaya aja, saya clean up aja. Dan yang puji Tuhan itu biasanya barang itu akhirnya diambil, dibayar, oke dibayarnya DP separuhnya nanti dicicil gitu. Dan sudah lunas, intinya sudah lunas. Kemarin saya bilang kan, uang saya akhirnya nggak habis-habis gitu. Udah lunas. Dan ya ajaib aja, terus pertolongan itu datang. Teman saya pengacara yang intinya saya nggak pernah ketemu dia, suaminya teman saya nggak pernah, walaupun istrinya teman dekat saya, tapi saya nggak pernah komunikasi.
biasa lah coach ya, supaya takut kesalahpahaman pria dengan wanita kan. Saya nggak mau teman saya dengan teman rusak, jadi saya nggak pernah. Giliran teman saya ada kasus meninggal kemarin, suaminya jadi deket ke saya, artinya komunikasi hanya pintas begitu. Saya ngantar uang duka, terus dia inget saya, ternyata ada rencana Tuhan di situ. Begitu saya kasus ini, dia yang tolongin saya gitu, mati-matian gitu. Saya bilang saya nggak punya uang gitu kan. Nah, saya rilis aja, saya nggak punya uang, ini ada kasus gini. Tahu dia pengacara, dan ternyata dia seorang pengacara yang nomor 1 lah istilahnya di tempat saya gini kan. Dan sampai hari ini toko saya belum diambil, dan malah kasusnya itu harusnya kan berkasus ya coach ya. Sampai saya bilang sama yang mau nyewa, ini saya sedang berkasus. Terus dia bilang, iya ibu dapat panggilan. Ya sudah, bapak nggak mau ambil ya sudah. Saya bilang kan, karena ini kondisinya seperti ini. Tapi itu clean up-nya nggak pernah berhenti coach, nggak pernah berhenti. Jadi terus saya kasih gitu, kasih tahu kondisinya. Dia malah tetap ngotot mau ngambil. Dan ya udah, saya bilang terakhir kemarin, Tuhan ini saya bulan Oktober ini saya nggak punya penghasilan lagi, dari mana nih? Saya punya uang tapi saya nggak mau ambil uang itu gitu. Kalau emang Tuhan bilang berlimpah ya kasih saya gitu. Ya udah, habis saya ngomong gitu, besoknya Bu kita deal, tanda tangan kontrak 1 tahun, tapi saya per bulan. Ya nggak masalah, saya bilang, karena saya nggak mau kalau tiba-tiba diambil saya berpikir masalah lagi. Saya bilang ya ngalir gitu aja, udah tanda tangan. Jadi duit itu ya nggak stop. Jadi istilahnya kemarin 10 juta sampai hari ini, sampai kemarin itu coach sudah saya masukin ke sini ke situ, bayar coach ini kan. Saya sempat bingung, ini 10 juta bisa ambil abundance sama private coaching, tapi saya antara manifesting dengan abundance ini kan bingung nih. Ada pada bingung, udah ambil coach aja, coaching private aja deh, nanti coach yang tempatin di mana. Karena saya punya masih banyak impian, saya masih punya banyak invitation. Seperti kayak saya banyak gain, tapi kalau saya share, setelah saya share gain saya itu, terus kok kayaknya saya merasa malah stuck gitu, malah kok kayaknya abis euforia, habis itu kok kayaknya sedih banget gitu ya, kok jadi susah gitu. Tapi kemarin anak saya hari ini ulang tahun, saya bilang anak saya, besok mama kirim uang buat kamu ulang tahun. Nah dia bilang nggak usah, karena dia tahu saya nggak ada income. Dan gila loh coach, gilanya tuh ya ini yang paling exciting. Sekarang saya nggak punya kerjaan apa-apa kan coach. Dulu tuh saya bergumul panjang untuk meninggalkan ini, sampai saya harus kehilangan uang 100 juta. Saya bilang saya nggak bisa, ini saya harus ikut investasi saham. Baru 10 hari 100 juta hilang, dan itu satu-satunya tabungan saya hilang. 2019 itu saya udah gila banget, udah stres banget, masuk lagi COVID. Tapi setelah ikut ini, ya udah cobalah. Ini tuh yang saya tolak, makin itu yang harus ikut kata coach kan. Saya sempat juga rilis tentang coach Lia aja, ya sudah, terus keinginan untuk coaching pribadi itu udah hilang, udah nyantai aja. Tapi kok tiba ada lagi, ayo udahlah saya ikut gitu. Nah, yang ini yang satu yang mau saya bilang, bahwa saya divorce 6 tahun yang lalu, dan saya sangat ketakutan gimana saya, bukan selama itu aja, selama saya hidup saya selalu ketakutan nggak punya uang ya, selama saya hidup, intinya begitu, sampai saya akhirnya harus melepaskan toko. Ternyata sampai hari ini saya nggak apa-apa gitu, nggak habis-habis lagi ya uangnya ya. Iya, malah dulu saya nggak punya uang 10 juta di rekening saya. Oke, di lain ada gitu, kayak saya bilang 100 juta di deposito. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi ini di deposito masih ada, walaupun nggak banyak ya rekening. Tapi 10 juta ini terus bertambah di rekening saya. Nah kayak kemarin sisa habis bayar coach kan, tiba-tiba saya ditransfer lagi, dibayarin lagi. Ya istilahnya tadi kontrak itu cair gitu kan, 3 juta lagi masuk, kembali lagi. Terus kemarin habis bayar apa gitu, sisa 8 juta sekian. Terus saya bilang, wah ini udah nak, adek nanti mama kirim, kamu besok ulang tahun, gak usah mah. Habis saya ngomong gitu, tutup, ting, 1 jam kemudian saya bilang, ini yuk bagi-bagi rezeki.
ah, kembali lagi 10 juta. Ini gimana ya gitu. Oke, secara saya pribadi, saya secara finansial tercover ya. Kan saya punya 2 anak. Yang satu, si kakak udah kerja. Oke lah, dengan gaji UMR tinggal Jakarta kan agak ngos-ngosan. Tapi ajaibnya, ya itu tadi yang saya bilang, semakin saya sering rilis, malah dia yang enak. Dia yang keenakan. Artinya proyeknya diterima. Kayak kemarin dia bilang, aku mau sepedaan. Ya udah, mau sepedaan, ayo. Kamu mau sepeda yang apa? Kayak coach selalu bilang, semuanya sudah disediakan. Jadi pas dia ngomong gitu, Ma gila, aku di sini kok makin kaget-kaget aja. Aku bilang sama mereka, aku mau sepedaan. Mereka langsung siapkan. Oke, sepedaan mau yang mana? Pilih aja. Aku tuh bengong-bengong. Aku mau makan mangga. Ya udah, mereka ambil. Ini ada mangga. Besoknya ada mangga. Terus dikupasin lagi. Dia nggak bisa kupas mangga, dikupasin sama teman-temannya. Jadi kayak yang simpel-simpel itu terjadi sama dia. Dia bilang, aku pengen bikin income tambahan dong katanya gitu. Tiba-tiba temannya, kamu mau nggak? Ini kan kamu bisa arsitek, bisa desain. Langsung dikasih gitu aja katanya. Jadi kok kayak aku cuma, tapi saya merasa kok dia yang rilis, saya yang rilis kok dia yang dapat ikut. Karena kalau kita yang rilis, dunia di sekitar kita ikut berubah. Nanti lama-lama ya udah gitu, kita rilis untuk kebaikan bersama. Kalau pertama kan mungkin kita rilis untuk kebaikan kita sendiri ya. Nanti lama-lama semuanya jadi kena. Makanya ketika kita rilis, semua orang dapat rezeki. Iya sih, saya merasa